Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang dalam sebuah kerinduan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Engkau sendiri yang akan memberkati ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mulai minggu ini gereja kita memasuki minggu-minggu Advent. Advent artinya kedatangan. Umat Allah di perjanjian lama menunggu kedatangan Mesias. Yesus Kristus, Sang Mesias itu sudah lahir di Bethlehem dari seorang perawan bernama Maria oleh Roh Kudus. Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Untuk itu, Yesus Kristus rela mati mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Ia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Pada saat ini gereja menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Masa Advent dirayakan selama 4 minggu berturut-turut sebelum Natal. Minggu Advent pertama adalah lambang dari masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, yakni kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Minggu Advent pertama ditandai dengan menyalakan lilin yang pertama. Mazmur 71 ayat 5-8 berkata, "Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kupercayakan sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mulutku penuh dengan pujian." Tuhan, Kaulah pengharap
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Ketika Kristus lahir di dunia, kita surga bergemar, dan segala bangsa dipanggil untuk bersorak dan memuji namanya. Kita surga bergemar. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih lagi, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Saya beri waktu untuk jemaat sekalian bisa menaikkan doa secara pribadi. Datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Kami yang sering jatuh dalam kekeliruan dan menyakiti-Mu serta sesama kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Karena hanya oleh darah-Mu lah
kami terlepas dari setiap dosa-dosa kami. Perbaulilah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Hanya oleh darah Yesus. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti hujan. Petunjuk hidup baru kita hari ini mengajarkan kita untuk menjaga hati kita hingga pada akhirnya Dia datang ke dunia. Mari sama-sama kita nyanyikan Waktu Namamu Dipanggil. Waktu dunia berakhir pada hari kiamat, waktu sangkakala Allah berfirman, waktu Tuhan tidak padu hanya yang diselamat, waktu namaku dipanggil keluarga. Pada hari yang mulia
hati dan pikiran kita untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita terima memberikan kekuatan serta perlindungan dalam melewati setiap badai pencobaan dalam masa-masa penantian kita. Mari sama-sama kita pujikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau
mendengar firman-Mu. Berilah kerendahan hati di dalam hidup kami, untuk kami belajar dari Engkau, duduk di bawah kaki salib Tuhan. Engkau berbicara Tuhan, supaya kami semakin mengasihi Engkau dan semakin meninggikan nama-Mu. Kami pertaruhkan setiap pribadi yang sudah hadir pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua, demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, pagi ini saya dikasih tema menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Saya masih ingat saudara, tahun lalu saya pelayanan di Kalimantan Barat. Selama 10 hari di sana, menikmati pelayanan misi lintas budaya untuk menjangkau suku terabaikan di sana. Dan kesempatan saya pergi ke kota Pontianak, saya masuk ke kantor perpustakaan di sana. Saya ingin melihat, ingin membaca banyak perkembangan kebudayaan di kota-kota di Kalimantan Barat. Dan rupanya saya tertarik dengan suatu artikel yang judulnya adalah Kisah Monumentasi di Kalimantan Tengah. Wow. Jadi itu peristiwa di Kalimantan Tengah dicatat di dalam perpustakaan di Pontianak. Saya catat, saya bawa itu buku dan saya catat artikel itu. Cukup menarik. Dia bilang begini saudara. Matahari belum terlalu panas saat itu. Saya catat ya. Hari itu langit memang cerah katanya. Sungai Mentaya mengalir dengan segarnya. Angin bertiup lembut pagi itu, segar dan mententeramkan, mengundang keharuan. Di dalam artikel itu, ini soal Kalimantan Tengah ya. Saat bersejarah itu tiba, hari itu dalam penanggalan kalender adalah tanggal 9 bulan 9 tahun 1959 pukul 9 pagi. Wow, saya kaget ya, serba 9 di situ angkanya. Lalu ditulis dalam artikel di bawah itu, hari itu, tanggal itu, jam itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Siapa dia? Insinyur Hadi Soekarno. Datang ke kota Sampit, Kalimantan Tengah bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah semua dan rombongan kecil. Mendarat dengan pesawat capung di kota Sampit itu. Saudara, ini monumentasi, artinya itu kejadian sejarah yang benar-benar terjadi. Lalu saya baca berikutnya saudara. Rombongan kecil itu lantas bertemu dengan rakyat kota Sampit katanya ya, yang sudah menunggunya dengan penuh cinta kasih dan antusias akan kedatangan presiden dia itu ya. Hari itu tidak kurang 10.000 masyarakat berkumpul di lapangan itu. Mereka mengelulukan Bung Karno sebagaimana rakyat Indonesia lainnya apabila presidennya datang itu. Masa membludak di kala itu, sambutan yang meriah, gelora semangat kebangsaan yang menyala-nyala katanya ya. Oh, semua semangat, semua penuh dengan sukacita. Melengkapi sambutan hangat proklamator bangsa Indonesia tahun 1959. Ya, saya baru lahir. Nah saudara-saudara, itu monumentasi di Kalimantan Tengah. Tetapi saya membaca di dalam Alkitab ada satu kejadian sejarah yang jauh lebih agung dari monumentasi yang terjadi. Yaitu saya sebut kisah monumentasi di Alkitab. Saudara tahu bahwa bulan ini adalah bulan Desember, bukan? Ya, ini adalah bulan Natal itu. Bulan yang patut kita sibuk. Kita sibuk, gereja-gereja pada sibuk. Panitia Natal itu dibentuk itu jauh-jauh sebelumnya. Betul ya? Lalu saudara mungkin ada sandiwara Natal disiapkan. Lalu paduan suara dilatih terus. Pohon Natal dipasang itu ya dan lain-lain itu. Untuk menyambut siapa? Menyambut siapa? Bung Karno, Bapak Proklamator? Bukan. Tetapi untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai proklamator umat manusia. Amin. Oh saudara, itu indah sekali. Yesus datang untuk membebaskan kita dari penjajahan dosa. Yesus datang untuk melepaskan kita dari belenggu setan.
Yesus datang untuk meluputkan kita dari hukuman kekal. Saudara-saudara, ini satu monumentasi Alkitab yang sangat bersejarah. Kalau saudara tanya saya, dari mana dan mau kemana? Kalau saudara lihat di Kalimantan Tengah tadi saudara, dari mana dan mau kemana? Monumentasi itu Bung Karno datang dari ibu kota Jakarta ke Sampit Kalimantan Tengah dengan jarak naik flight itu 2 jam kira-kira Jakarta Sampit ya. Lalu saudara boleh tanya, Pak Cita, Yesus itu datang dari mana ke mana? Bukan dari Jakarta ke Sampit itu, tetapi dari surga ke dalam dunia itu ya. Dia tidak naik kereta api, dia tidak naik flight, dia tidak naik bus itu. Yesus itu datang ke dalam dunia yang jaraknya belum diukur berapa jauh surga dan dunia. Tidak bisa diukur saudara. Nah, itu sebabnya saya terus bertanya di ruang perpustakaan itu, kapan datangnya dia? Kalau Bung Karno datang ke Sampit saya tahu 9959 pukul 9. Tapi Yesus kapan datangnya itu? Saudara, Alkitab memberitahu kita kapan dia datang. Dalam Galatia 4 ayat 4, ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Amin. Ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Saudara-saudara, jikalau Bung Karno datang ke Sampit 1 kali mungkin atau 2 kali itu ya, saya tanya Anda, Yesus datang ke dalam dunia berapa kali? Yesus datang ke dalam dunia berapa kali? Mau jawab? Tidak apa-apa, salah kok, nggak dihukum. Yesus datang ke dalam dunia berapa kali? Berapa? 2 kali. Ai jawab berapa? 5 kali? Wow, hebat dia. Lagi saudara, ada usul, Yesus datang ke dalam dunia berapa kali? Nah saudara-saudara, Alkitab menyatakan kedatangan Yesus ke dalam dunia terjadi di dalam 3 fakta dimensi yang harus kita hayati untuk hidup kita bisa memuliakan Dia. Ternyata Yesus datang ke dalam dunia di dalam 3 kali fakta dimensi yang Alkitab ajarkan kepada kita. Supaya kita hayati kedatangan demi kedatangannya untuk kita bisa memuliakan Dia. Amin. Saudara, kalau tidak menghayati 3 dimensi ini, maka saudara kurang sempurna. Imanmu tidak akan jelas tujuannya kemana. Yang pertama Pak Cipta, apa itu kedatangan dimensi yang pertama? Yang pertama saudara, kedatangannya itu di palungan Bethlehem. Amin. Yesus datang pertama di mana? Di palungan Bethlehem itu ya. Dalam Lukas pasal 2 dikatakan dibaringkannya di dalam palungan itu ya. Saudara tahu palungan? Palungan itu tempat wadah kandang binatang yang kotor. Itu palungan. Punya ya? Punya palungan di rumah. Itu Yesus lahir di situ. Dia datang pertama kali di situ. Ini yang disebutkan dengan Natal yang pertama. Saya heran saudara, setiap tahun saya melayani di gereja-gereja pada Natalan misalnya ya. Tidak pernah ada di depan pintu gereja itu spanduk yang bertuliskan hari ulang tahun Yesus Kristus yang kesekian. Enggak ada. Kenapa? Enggak ada. GKT juga enggak pernah pasang itu spanduk hari ulang tahun Yesus yang ke 2024. Enggak ada. Kenapa saudara? Natal itu lebih daripada hari kelahiran. Natal adalah hari penjelmaan Allah menjadi manusia. Natal itu adalah hari kedatangan, pengutusan. Dan ketiga istilah ini saudara, penjelmaan, pengutusan, kedatangan, itu menunjuk kepada satu sifat eksis, keberadaan, kekekalan di dalam Yesus Kristus itu ya. Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yesus sudah ada berjuta-juta tahun yang lampau dia sudah ada. Yesus sudah ada bersama dengan Allah Bapa itu. Itu sebabnya saudara orang Yahudi marah dan mau membunuh Yesus. Waktu Yesus bilang apa kepada mereka?
Before Abraham was, I am. Yesus bilang apa saudara? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bayangkan, siapa di sini berani bilang, sebelum papaku ada, aku sudah ada? Ada yang berani? Siapa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh filsafat, tokoh pendidikan dalam dunia ini yang pernah bilang dan berani bilang seperti Yesus? Before Abraham was, I am. Sebelum papaku ada, aku sudah ada. Enggak ada. Saudara-saudara, dan yang lebih indah dan menarik ialah kedatangan Yesus ke dalam dunia ini melalui satu bandara. Bukan bandara di Juanda, tapi namanya Bandara Bethlehem. Itu sudah diberitakan sebelumnya. Jauh sebelumnya itu sudah diprediksi, sudah dinubuatkan. Kalau saudara rajin baca perjanjian lama, Kejadian sampai dengan Maliaki, coba saudara hitung. Ada 333 nubuat perjanjian lama yang berbicara mengenai kedatangan Yesus di Bethlehem. 333. Saya tanya Anda dilahirkan berapa kali diprediksi? Berapa kali? Yesus 333 kali. Semua nabi, nubuat dan umat Yahudi menunggu kedatangannya. Pantas itu kedatangannya diberitakan sebelumnya. Oh, luar biasa dia. Nah, saudara-saudara, saya ingat saudara, ketika saya SD ya, di Madura, SD saya diumumkan oleh ketua kelas, oleh guru kelas bahwa Bapak Presiden akan datang ke Pulau Madura. Jadi semua anak-anak ya minggu depan harus pakai seragam yang bagus ya. Seragam yang bagus itu, lalu semua rumah-rumah bilang sama papa mamanya harus dikapur ya. Lalu apalagi saudara, semua instansi pagar rumah semua dibersihin, pasang bendera ya, disiapkan baik-baik. Semua orang siap menyambut apa? Menyambut apa? Kedatangan presiden, bukan kelahiran presiden. Kedatangannya disambut saudara. Nah ini saudara, saya mau bilang kepada saudara, tahun-tahun ini, tahun yang lalu mungkin bukan tahun ini, kita sering dengar singkatan-singkatan di Indonesia. Saudara tahu ada singkatan KUD, apa itu? Koperasi Unit Desa. Betul, Anda mungkin anggotanya di situ yang tahu jawab. Ya. Lalu saudara BPPT, apa itu saudara? Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, ya itu BPPT. Lalu ada KUT, itu apa saudara? Kredit Usaha Tani, ya. Kalau saudara pinjam uang ke KUT. Lalu saudara ada HMD, itu Hakim Masuk Desa. Tidak tahu sekarang masih ada enggak. Lalu saya masih ingat ada AMD, itu apa saudara? Abri Masuk Desa, betul. Nah, izinkan saya pinjam satu istilah untuk bulan Desember ini, yaitu AMD. Apa itu? Bukan Abri Masuk Desa, tapi Allah masuk dunia. Amin. Nah itu saudara Natal. Orang-orang liberal zaman dulu mengenal Yesus itu yang lahir di Bethlehem dan matinya di Golgota. Orang yang tidak mengerti dengan sungguh, dia bilang Yesus itu lahirnya di Bethlehem dan matinya di Golgota, ya. Yaitu orang yang dilahirkan kebetulan di Bethlehem dan matinya kebetulan di Golgota, semuanya itu serba kebetulan, padahal ini tidak betul. Nah, saudara-saudara, kristologi yang betul ialah bukan Yesus dari Bethlehem ke Golgota, itu salah itu. Melainkan dari kekekalan sampai kekekalan. Itu kristologi yang benar. Ya. Saudara-saudara, orang Kristen kabarkan Yesus dari kekekalan kepada kekekalan. Bukan Yesus di dalam sejarah saja, tapi Yesus di dalam nilai yang kekal itu. Saudara, kehidupan Yesus sehari-hari seperti manusia biasa. Dia pernah lapar seperti saya juga lapar. Dia pernah haus seperti Anda juga pernah haus.
Dia pernah menderita seperti saya juga mengalami penderitaan. Dia pernah dicela, dihina, diolokkan seperti kita juga mengalami itu. Walaupun sesungguhnya dialah Allah di dalam pakaian daging manusia. Amin. Saya bilang sekali lagi, Yesus sehari-hari seperti manusia biasa. Walaupun sesungguhnya dialah Allah di dalam pakaian daging manusia. Ya. Itu sebabnya saudara, saya pernah baca satu kisah. Katanya di Rusia itu raja beberapa puluh tahun yang lampau. Ada raja Rusia Turba. Jadi turun ingin tahu masyarakatnya itu ya. Jadi dia datang menyamar sebagai seorang petani. Pakai pakaian yang robek, yang jelek. Untuk bisa datang ke kota-kota, masuk ke pasar, ke toko. Ingin tahu kondisi kota di situ. Ini dari Rusia. Lalu dia ingin berdialog dengan rakyat di sana. Oh, jalan ke kampung terus. Nggak terasa saudara, dia nggak sadar. Tiba-tiba itu sudah kemalaman. Sudah malam lah. Lalu dia cari penginapan ya. Dia cari losmen supaya bisa bermalam di kota itu. Lalu dia menemukan saudara lampu kecil pada zaman itu. Ada losmen di sana ya. Lalu dia gedor pintu losmennya. Permisi katanya. Lalu saudara, penjaga losmen itu melihat ada tamu ya. Langsung dia keluar. Dan dia buka pintu karena dia digedor. Lalu dia kaget. Dia melihat seorang petani yang mau bermalam di losmen itu. Lalu saudara, penjaga losmennya membentak dengan bilang begini. Pergilah. Malam ini para bangsawan sedang bermalam di sini. Tidak ada lagi kamar kosong buat kamu. Bayangkan saudara, diusir dan dibentak dengan kata yang kasar. Waktu dibentak dengan kata yang kasar, ada teman penjaga losmen dari dalam mendengar suara itu. Ya, mendengar, dia ngintip, lalu dia keluar. Berani keluar. Lalu saudara, dia memeluk kaki petani itu yang mau bermalam, yang dibentak tadi, yang diusir. Dia memeluk. Waktu dipeluk, penjaga losmen yang lain bilang apa saudara? Oh rajaku, silakan tidur dengan kami di sini. Memang kelihatannya seperti petani, tetapi suaranya suara raja. Amin saudara. Amin ya. Yesus memang kelihatannya seperti anak tukang kayu dari Nazaret. Tetapi suaranya suara arsitek agung alam semesta. Dia pencipta segala sesuatu. Raja sang pencipta itu sendiri. Saudara-saudara, bagaimana sambutan Anda terhadap kedatangan dimensi yang pertama? Waktu Yesus lahir di palungan Bethlehem. Apakah saudara marah dan menolak seperti orang Yahudi? Ya, mau membunuh, membenci, menolaknya, tidak suka kepada Yesus Kristus? Ataukah Anda ketika menyambut kedatangan yang pertama penuh dengan hati yang sukacita, penuh dengan gembira, seperti siapa saudara? Para gembala, orang Majus, dan para malaikat. Yang mana Anda pilih? Ini yang pertama saudara ya. Nah saudara-saudara, itu sebabnya saya bilang kepada Anda, ini fakta dimensi yang pertama yang Alkitab ajarkan kepada kita. Bahwa kedatangannya yang pertama, yaitu kedatangan di palungan Bethlehem. Mari kita berlanjut sekarang. Kedatangan yang kedua, di mana Yesus itu datang kali kedua? Saya pinjam istilah kata kunci palungan lagi. Yang kedua adalah Wahyu 3 ayat 20 mengatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, maka akan masuk dan aku akan diam bersama dia dan dia makan bersama aku. Ini Yesus katakan dalam Wahyu 3:20. Rupanya Tuhan, kedatangannya dimensi yang kedua, Yesus kedatangannya bukan hanya di palungan Bethlehem, dia mau datang di palungan hati manusia. Dia mau datang di palungan hatimu dan hatiku. Dia mengetuk pintu hatimu. Dia mau masuk saudara. Saudara-saudara, luar biasa. Kenapa dia mau datang di situ? Allah menggambarkan hati manusia itu seperti palungan yang penuh dengan burung-burung haram, penuh dengan bau busuk.
Hati manusia itu penuh dengan binatang babi yang kurang bersih dan sebagainya. Berulang kali Yesus menggambarkan keadaan hatimu dan hatiku yang sebenarnya. Oh saudara, dalam Markus pasal 7 kita dapat melihat daftar hati yang sangat jijik di hadapan Tuhan. Burung-burung haram dalam sangkar hati kita. Ada sejumlah babi kotor yang mendiami di dalam hati kita. Ada tumpukan sampah busuk di dalam palungan hatiku. Tapi Yesus mau datang ke dalam palungan hatimu. Alkitab mengajarkan dalam hatimu dan hatiku penuh dengan pikiran jahat, penuh dengan percabulan, penuh dengan pencurian, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan perzinahan, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelicikan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan iri hati, penuh dengan hujat, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebebalan. Saudara, kalau kita mengerti dengan jujur tentang diri kita sendiri, kita harus mengakui bahwa inilah keadaan palungan hatiku. Amin. Inilah hatiku, saudara. Jangan main-main dengan palungan hatimu yang kotor. Jangan main-main dengan dosa palungan hatimu yang najis. Akan membawa kita kepada kematian kekal. Akan membawa kita kepada kegelapan yang paling dalam itu. Akan membawa kita kepada ketidakdamaian dalam hatimu setiap hari. Akan membawa Anda pada hukuman yang kekal pada satu saat. Oh saudara, ini serius itu. Itu sebabnya Yesus mengetok pintu hatimu. Dia mau masuk dalam hatimu, saudara-saudara. Tetapi sayang, Yesus tidak mau dobrak hatimu. Kenapa? Karena kunci pintu itu ada di dalam. Dia tidak bisa masuk kecuali Anda yang buka dulu. Amin. Yesus tidak mau paksa masuk ke dalam hatimu. Karena kunci itu ada di sebelah dalam. Sehingga saudara harus mulai dengan serius berpikir. Aku mau membuang hatiku yang najis, yang kotor. Tapi aku harus membuka pintu hati ini. Supaya Yesus masuk ke dalam palungan hatiku. Saudara, penuh sampah. Penuh barang rombeng ya. Ada seorang ibu tua di Bandung, saya kenal waktu saya kuliah di sana. Itu dia ada hidup sendirian di rumah, ya. Dia sukanya selalu simpan barang-barang bekas itu ya. Jadi ada kardus nggak dibuang, ada gelas pecah dibiarkan ditumpuk itu, tidak mau dijual rombeng nggak mau. Saya mampir ke rumahnya, Bu jual, ini sudah brengsek semua barang ini, nggak mau. Dia hobi sekali yang mengumpulkan barang-barang itu. Lalu saudara, saya lihat lagi seminggu kemudian, wow, itu gudangnya penuh dengan barang sampah itu. Dapurnya penuh, kamar yang belakang juga penuh semua dengan sampah. Hampir tidak ada lagi kamar untuk menampung barang-barang bekas itu. Saudara-saudara, karena hobinya suka sampah, suka simpan sampah. Akhirnya saudara, saya tahu sendiri. Kamarnya sendiri, kamar tidurnya dipakai untuk menampung sampah busuk itu. Ya, kamarnya sendiri. Ya. Nah saudara-saudara, akhirnya dia tidak ada tempat lagi di rumah itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia mati di atas kursi roda. Jangan main-main. Ya. Saudara, hati kita rusak, hati kita hancur, hati kita berdosa, hati kita jelek, busuk di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mati di atas kursi roda karena kita menyimpan sampah di dalam hatimu. Ingat, Yesus mengetuk pintu hatimu. Amin. Buka palungan hatimu. Dia mau membersihkan saudara hatimu. Bukan memperbaiki. Dia mau mengusir burung haram dari dalam hatimu. Dia mau mengusir babi kotor dari dalam hatimu. Dia mau mengusir sampah-sampah busuk dalam hatimu. Bukan memperbaiki. Tapi dia mau mengubah hatimu menjadi baru. Amin. Saudara, ini penting sekali. Saya tidak akan berkhotbah mengenai bagaimana cara Tuhan membersihkan hati kita. Tapi mari kita lihat. Cara yang dikemukakan Alkitab untuk membersihkan hati manusia berbeda sekali dengan cara manusia. Ya.
Cara Alkitab adalah Yesus mau datang ke dalam hatimu. Amin. Yesus mau datang ke dalam hatimu sebagai palungan yang kotor itu ya. Barang siapa mendengar suaraku katanya, dia mau tinggal dalam hati Anda. Saudara, masa Pak Cipta Tuhan yang besar bisa tinggal dalam hati yang kecil? Martin Luther, bapak reformator, pernah ditanya oleh anak-anak sekolah minggu umur 10 tahun kalau nggak salah. Dia tanya kepada Bapak Martin Luther, Bapak Luther, apakah Allah itu besar sampai ruang alam semesta tidak bisa muat dia, ataukah Allah itu kecil? Lalu Martin Luther bilang, oh anakku katanya, Allah itu besar sekali sampai alam semesta nggak bisa muat dia. Tetapi sekaligus dia bilang, Allah itu kecil. Saking kecilnya dia bisa masuk dalam hatimu. Amin saudara. Dia pintar sekali menjawab, mengajar anak kecil untuk terima Yesus dalam hatinya. Apa yang akan terjadi ketika Yesus masuk dalam palungan hatimu yang kotor? Maka burung haram akan cepat terbang. Maka babi kotor akan cepat lari. Maka sampah busuk akan dibuang. Ketika saudara masuk dalam kamar yang gelap, nyalakan lampu senter, maka kelelawar akan pergi. Betul? Nyamuk akan pergi, lalat akan pergi, semua akan terbang keluar. Saudara-saudara, Allah yang maha terang masuk dan menerangi hati kita. Ini fakta dimensi yang kedua yang harus saudara alami. Tanpa ini Anda tidak pernah akan mengalami satu iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berbeda dengan pandangan dari agama-agama lain. Alkitab sering memberikan rahasia kepada kita bahwa Allah ada di dalamku. Ya, nggak ada. Orang lain akan bilang God in me. Nggak ada. Saudara-saudara, sudahkah saudara membuka pintu hatimu untuk Yesus? Ini penting, ya penting. Dia mau masuk tinggal dalam hatimu untuk memberi hati yang baru, bukan memperbaiki. Sehingga Anda punya sukacita, punya kedamaian, punya kelegaan, punya pengharapan, punya kemenangan. Dan punya tuh hidup yang kekal untuk masa depan. Saudara, ada seorang pendeta, dia bilang kepada saya, waktu di Semarang, waktu saya kuliah di Semarang. Suatu hari Pak Cipta, ada sebelum pendeta berkhotbah di atas mimbar, dia katanya bilang begini. Dia menemukan secari kertas, bertuliskan sebelum dia khotbah. Bertuliskan apa saya tanya? Bertuliskan demikian. Tolong khotbahkan Yesus Kristus karena sudah lama kami tidak mendengar khotbah tentang dia. Tolong khotbahkan Yesus Kristus karena sudah lama kami tidak mendengar khotbah tentang dia. Ini satu gereja di sana, di Semarang. Saudara-saudara, saya sadar pada waktu itu. Inilah fenomena yang terjadi di banyak gereja sekarang ya. Mimbar-mimbar hanya diisi oleh motivasi sebatas etika. Tapi GKT tidak. Saya bilang ke Pak Emil, GKT cukup stabil antara doktrin dan etika dan ajaran. Mimbar itu harus hanya diisi oleh hal-hal yang motivasi sebatas etika saja itu ya. Misalnya saudara, pengkhotbah di mimbar itu bilang, kamu harus begini, harus begitu. Kamu nanti dikuatkan, kamu hidupmu harus begini, nanti diberkati dan sebagainya. Tuhan itu baik, bla 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 bla, macam-macam. Itu sebatas humanisme aja. Tidak beda dengan agama lain. Akhirnya jemaat yang diajar begitu akan ahli beretika. Tetapi tidak tahu Tuhannya itu seperti apa. Serius, jangan main-main. Mimbar yang seperti ini sangat menjadikan sekali itu ya. Berita mimbar hanya membawa jemaat untuk masuk neraka. Karena jemaat tidak tahu Yesus itu siapa. Saudara, ini penting. Saudara, ini penting sekali. Itu sebabnya saya bilang kepada saudara, ada ayat yang mengingatkan kita. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Mari saudara kita kembali kepada kedatangan Tuhan itu ya. Saya senang itu dikasih tema ini.
kan saya ingin menyatakan siapakah Yesus itu sebetulnya. Bagaimanakah dia, kapan dia datang ke dalam dunia, untuk apa dia datang ke dalam dunia, dan kapan dia bisa datang kembali. Fakta dimensi yang pertama, Yesus datang di palungan Bethlehem. Fakta dimensi yang kedua, Yesus datang di palungan hatimu dan hatiku. Yang ketiga, di mana Yesus datang? Fakta dimensi yang ketiga, Yesus datang di palungan kemuliaan. Ini skenario yang akan terjadi pada masa depan. Yesus datang di atas palungan kemuliaan. Maksudnya apa, Pak Cipta? Bahwa Yesus akan disembah oleh semua suku bangsa, bahasa dan kaum. Itu ya. Itu Wahyu 7 ayat 9. Skenario itu sudah tertulis dalam kitab Wahyu. Yesus akan disembah oleh semua suku bangsa, bahasa. Kapan palungan kemuliaan itu terjadi? Ketika Yesus datang kembali kali ketiga. Bukan kali kedua bagi saya, tapi kali ketiga. Nah saudara-saudara, Yesus sendiri bilang dalam Matius 24 ayat 14, dia bilang apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, bukan semua individu. Semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Ingat saudara, dia akan disembah oleh suku Madura, dia akan disembah oleh suku Aceh, dia akan disembah oleh suku Bugis, dia akan disembah oleh suku Melayu, dia akan disembah oleh suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Ada 16.000 suku bangsa yang dicipta Allah dalam dunia ini. Hanya 9.000 yang sudah mengenal Tuhan. Sisanya 7.000 yang menjadi tugas kita untuk kabarkan Injil. Itu sebabnya di Indonesia tinggal 127 unreached people group. Suku terabaikan. Saudara sudah menggarap itu suku-suku Melayu melalui KLB. Suku Madura melalui KLB. Itu yang harus digarap untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali di atas palungan kemuliaannya. Amin. Oh saudara, ini peperangan. Ini bukan hanya enak-enak menjadi orang Kristen. Ya. Tapi ini peperangan yang sangat-sangat penting menyambut kedatangan yang kembali nanti. Saudara-saudara, Yesus datang di Bethlehem pada Natal pertama, lalu tinggal dalam hatimu orang percaya sebagai kedatangan kedua. Sampai di situkah rencana kehendaknya yang kekal? Bukan, tidak cukup. Yesus akan datang kembali di dalam kemuliaannya yang terbesar ketika semua suku bangsa menyembah anak domba Allah. Kami senang saudara, GKT Citra Raya ada pelayanan misi ke Kalimantan Tengah ya Pak ya. Kalimantan Tengah itu menjangkau suku-suku di sana yang belum mendengar Injil. Nah itu satu kegiatan, satu penggenapan, satu kerinduan kita untuk menyambut kedatangannya yang ketiga. Saudara-saudara, kita tidak bisa diam ya. Alkitab adalah sebuah kisah dramatis mengenai pembebasan Allah yang gradual akan planet ini. Artinya saudara, sebuah kisah yang jauh lebih signifikan daripada cerita tentang individu per individu yang diselamatkan. Oh jauh daripada itu, jauh lebih signifikan. Banyak pemimpin gereja, pemimpin Kristen yang percaya bahwa pada abad ini, pada tahun-tahun ini, pada generasi Anda dan generasi saya sebelum saya dipanggil Tuhan, mungkin maka akan terjadi penuaian spiritual dunia terbesar untuk menuntaskan janji Allah untuk memberkati setiap suku bangsa. Amin. Oh akan terjadi penuaian generasi kita. Saya ingin melihat itu sebelum saya dipanggil Tuhan. Dan mungkin ada generasi yang akan lihat dengan mata lahiriamu. Saudara-saudara, jika mandat Allah menjangkau suku bangsa begitu jelas, gambaran global apa yang dikerjakan Allah begitu menggairahkan. 10.000 suku bangsa yang tersisa dapat dijangkau pada abad ini. 125 suku bangsa di Indonesia dapat dimenangkan pada generasi kita. Saudara-saudara, ini peperangan. Ini bukan hal yang enak-enak. Tapi ini peperangan bukan? Menghadapi peperangan itu tidak enak. Menghadapi peperangan itu memerlukan pengorbanan, memerlukan dukungan, memerlukan waktu, memerlukan darah, keringat dan air mata mendoakan mereka.
Harus berdoa untuk misi amanat agung, misi suku bangsa, dukung pelayanan misi pelayanan gereja yang menjangkau suku terabaikan. Karena Allah sedang bergerak menuju tujuannya yang kekal ketika setiap suku bangsa datang menyembah anak domba. Itu Wahyu 5 dan Wahyu 7, itu skenario-nya. Nah saudara-saudara, penggenapan tujuannya sedang bergerak di dalam generasi kita. Mungkin akan digenapi dan akan diselesaikan. Saudara, tujuan saudara ke gereja itu adalah tujuan Allah juga bagi hidupmu. Bukan sekedar menjadikan kita orang Kristen yang baik, ya. Bukan hanya menjadikan kita orang suami yang baik, istri yang baik, anak yang taat, bla 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 bla. Lebih dari hanya itu. Anda dipakai Tuhan untuk menangkap the will of God, kehendak Allah bagi dunia ini apa. Nah saudara-saudara, tujuan besar Allah terhadap planet ini bukan hal main-main itu. Bukan suatu wadah penyegaran kesehatan spiritual sementara yang membuat saudara merasa lebih baik, ya, lebih segar, lebih sukacita. Ini adalah peperangan. Ini adalah peperangan melawan iblis, di mana iblis sudah membelenggu ribuan suku bangsa yang diciptakan oleh Allah. Dan saudara diutus oleh Allah untuk mengabarkan Injil kepada mereka, memberi kabar keselamatan kepada mereka. Perang tidak selalu menyenangkan. Perlu pengorbanan, perlu doa, perlu air mata, perlu waktu, perlu orang diutus, perlu pergi untuk ke sana. Saudara, tidak ada kebenaran firman Tuhan yang lebih jelas daripada bahwa Allah menginginkan manusia dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa menyembah Yesus yang sedang datang kembali di tahtanya. Ya. Ini merupakan tujuan yang radikal dan membutuhkan komitmen yang radikal juga. Tidak salah saudara. D.L. Moody, penginjil besar, dia bilang, ini dapat dilaksanakan katanya. Lalu dia bilang, ini harus dilaksanakan. Dan terakhir dia bilang, ini akan terlaksana. Keyakinannya luar biasa. Bagaimana saudara dengan Anda? Sudahkah kita bisa menghayati ini 3 fakta dimensi tentang kedatangan Yesus itu? Kedatangan pertama kurang berarti dan sulit dimengerti jika Anda belum mengalami kedatangan yang kedua. Ya, puji Tuhan, Natalan sebentar lagi tiba. Itu dimensi kedatangan yang keberapa? Pertama, harus penuh sukacita. Ya, Allah datang ke dalam dunia. Lalu saudara, tidak cukup itu. Hati palungan hatimu sedang digedor oleh Tuhan. Ya. Hatimu yang belum diubah oleh Tuhan, engkau akan mengalami tempat ujung-ujungnya yang mengerikan. Sebelum Anda pakai kursi roda, sebelum Anda tidak berdaya, sebelum Anda berbaring terus lemah tubuh, sambut Yesus di dalam palungan hatimu. Amin. Sebelum terlambat. Lalu saudara, kedatangan yang ketiga di dalam palungan kemuliaan adalah tujuan akhir. Ini merupakan gambaran final day yang perlu dipersiapkan oleh kita gereja untuk menyongsong kemuliaan yang terbesar. Amin. Mau saudara? Saya tidak akan khotbah panjang hari ini. Tapi saudara bisa menangkap bukan? 3 fakta dimensi. Sehingga ketika saudara bisa menangkap pemahaman ini, saya tahu engkau punya arah iman, tujuan rohanimu kemana. Ya, engkau punya arah dalam hidupmu, engkau punya pengertian yang benar dalam hidupmu, engkau punya itu cara yang benar saya bersikap dan melakukan sesuatu, dan engkau punya tujuan di dalam pelayanan. Tanpa itu Anda tidak bisa punya tujuan dengan baik. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Menolong kami Tuhan untuk kami lebih mengerti akan kedatangan Tuhan. Kami sungguh mengaku di hadapan-Mu, kami sederhana Tuhan. Dan kami kurang bisa paham dengan sesungguhnya bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kami. Untuk kami sungguh berlaku benar, melayani dengan benar, berdoa dengan benar, berkorban dengan benar, mendukung dengan benar. Kepada siapa kami harus mengarahkannya. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami dikuatkan untuk terus mengasihi Tuhan. Dan bila kehendak-Mu Tuhan bagi dunia ini,
boleh terjadi di dalam kehendak kami juga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, pengasuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan memujikan betapa kita tidak bersyukur. Dan setelah itu jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan petugas persembahan dapat mengedarkan kantong persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. tanggal 15 Desember.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami, untuk kami dapat menerima benih firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, untuk membuat kami semakin hari semakin mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan ini ya Tuhan. Engkau berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Masih akan memberkati orang-orang yang mengolah persembahan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hari ini sudah bisa merasakan sukacita Natal? Coba lihat kiri kanan. Wah, sudah ada pohon Natalnya nggak di wajah masing-masing ya. Yang terutama hati kita sudah diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, atas nama jemaat, atas nama gereja, saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kita adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Saya juga berterima kasih pada Bapak Pendeta Cipta Robahi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, khususnya dalam pelayanan-pelayanan kepada suku-suku di Indonesia ini, ya, melayani di Bandura, di Kalimantan, dan ada juga di tempat-tempat lain. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada setiap orang yang sudah melayani dalam ibadah ini. Tuhan juga memberkati. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dalam warta jemaat. Yang pertama adalah katekisasi sudah dibuka untuk baptis dewasa dan CD, dan ini akan dilakukan pada Jumat Agung nanti. Tapi katekisasinya dimulai dari bulan Januari. Silakan daftar. Dan juga yang mau baptis anak, silakan mendaftar ya, supaya dipersiapkan dan akan dilakukan baptis anak ini pada ibadah Paskah hari Minggu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tentang kantong biru. Kantong biru pada hari ini dan minggu depan itu akan diserahkan untuk mendukung HUT Sinode, hari ulang tahun Sinode yang ke-85. Tapi Bapak Ibu Saudara juga bisa mengirimkannya lewat amplop atau transfer dengan keterangan HUT Sinode. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Natal ya. Kalau tadi kantong biru untuk HUT Sinode, ada persembahan Natal ini untuk HUT Tuhan Yesus Saudara. Ya, tolong diisi. Ini ada anggarannya kira-kira 96 juta lebih. Ya, mata acaranya kita bisa lihat. Silakan Bapak Ibu sekalian memberikan persembahan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Kristus. Saya tidak tahu panitia kok kasih warna merah itu. Persembahan Natal per tanggal 24 November. Berarti masih merah Saudara. Kalau sudah kuning itu sudah mendekati 96. Kalau sudah hijau, nah Bapak Ibu sekalian ya, itu keren. Ya, ayo kita sama-sama mendukung Natal kita. Tanggal 1 hari ini ada lomba Got Talent, yaitu talenta yang akan dilombakan. Silakan hadir untuk melihat nanti setelah ibadah. Langsung ya, ada beberapa, ada banyak, ada 7 kalau nggak salah. Ada Got Talent, ada menyanyi, ada main biola, ada yang piano, ada juga tai chi. Wah, hubungannya sama rohani apa? Saya tanya sama panitia. Di dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat, ada pelayanan yang sehat juga. Nah, selama Anda sehat, ayo
melayani Tuhan. Kalau sudah sakit, ya tunggu sehat dulu, begitu ya. Nah, jadi ada tai chi, pernafasan. Kalau Anda sampai begini, menang itu habis. Ada di sini orangnya di sini, tapi saya nggak kasih tahu. Ya, silakan hadir. Oke punya nanti ya. Nah, lalu juga ada lomba masak. Setelah lomba Got Talent, kira-kira setengah jam, ada lomba masak nasi goreng. Silakan hadir. Yang tidak ikut, silakan hadir. Berikan yel-yel, berikan semangat. Setelah dinilai, nasi gorengnya bisa diserbu. No problem, diicip-icip ya. Silakan. Kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Itu tanggal 1, tanggal 8 ada pasar murah. Bagaimana kita berbagi berkat kepada masyarakat di sekitar kita, terutama di kampung di belakang gereja kita. Itu perkampungan yang 100% muslim Bapak Ibu sekalian. Kita juga bukan hanya membagi sembako, tapi juga mereka bisa datang ke tempat ini dan mereka bisa melihat bagaimana Natal itu bukan cuma pohon Natal, tapi orang-orang yang bersuka cita karena sudah ada keselamatan di dalam hatinya. Ya, mereka juga akan melihat ada ayat-ayat firman Tuhan. Kita nggak usah khotbah ya, tapi mereka bisa melihat bagaimana orang Kristen itu hidup. Maka firman Tuhan diberitakan kepada mereka juga. Itu tanggal 8 pasar murah, kita akan jual sembako harga 50.000 dijual 25.000. Sudah tertutup ya, tadi sudah ada pengumumannya, sudah tertutup, puji Tuhan. Dan nanti segala hasilnya itu akan kembali kepada gereja untuk panitia Natal. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau menyumbangkan pakaian layak pakai, celana, sepatu, mainan-mainan yang mungkin di rumah sudah gak ada tempatnya lagi tapi masih bagus ya, tolong bawa sini dijual. Dan itu jual murah, 5.000, 10.000, 15.000 sudah kemahalan saudara. Intinya kita mau berbagi berkat, tapi yang masih baik dan masih layak pakai. Itu tanggal 8. Sebelumnya tanggal 6. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada Natal Pasutri. Ayo datang dengan tema Sacrifice of Love ya. Allah datang ke dunia itu dengan pengorbanan, meninggalkan tahtanya yang mulia untuk kita semua. Dan dress code-nya adalah merah dan hijau. Bisa atasan merah, bawahnya hitam, enggak apa-apa. Atasannya putih, bawahnya hijau, enggak apa-apa. Pokoknya ada merahnya, ada hijaunya. Nanti ada hadiahnya. Yang paling bagus dapat hadiah. Nah, ini keren ya. Ada hadiahnya, betul ya. Nah, panitia sudah menyediakannya. Ada game, ada kemeriahan Natal. Tapi yang penting bagaimana berita Natal itu akan disampaikan melalui firman Tuhan dan kesaksian dari Pak Kaleb dan Ibu Kaleb Tiantoro. Silakan hadir. Pasutri, bagaimana kalau pasangan saya tidak ada di tempat? Silakan hadir. Mungkin sedang studi, sedang keluar kota, silakan hadir. Nah, itu Pasutri. Lalu juga ada ini tanggal berapa ini? 13 ya. Friday night before Christmas, ini Natalnya pemuda remaja. Ayo datang semua pemuda remaja, mereka punya acara yang luar biasa, firman Tuhan diberitakan, setelah kenyang rohaninya mereka akan barbekyuan. Nah ini ya, orang tua bisa datang, bisa bawain nasi, bawain minum, bawain apa gitu ya, mendukung mereka. Ayo silakan datang. Lalu sekolah minggu, tanggal 15 Desember, hari Minggunya jam 4 sore. Anak-anak sekolah minggu diundang semua. Orang tua bisa datang, bisa untuk nganterin, betul ya? Mereka nggak bisa datang sendiri. Silakan duduk mendengar mereka merayakan firman, merayakan Natal dengan kebenaran firman Tuhan disampaikan Evangelis Joel Adi Prasetyo. Lalu tanggal 21 itu Natal umum, ada Natal, ibadah Natal tanggal 25, lalu terakhir tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun, kita potluck ya, bawa makanan masing-masing secukupnya, nanti langsung mendaftar kepada panitia Natal. Saya Pak mau bawa kaki sapi, saya kaki babi, saya kaki kelinci, kaki semua nggak apa-apa ya. Pak saya nggak bisa apa-apa, mentahnya aja, oke, no problem ya. Semua diundang, kalau ini semua diundang, tanggal 31 Desember jam 5 sore.
Nah, itu perayaan-perayaan Natal kiranya menjadi perhatian bagi jemaat semua. Terus hari ini ada pelantikan Komisi Pasutri. Pengurus komisi saya undang ya, Ketua Pak Ronald, Sekretaris Pak Eko, Bendara Bu Desi, dan anggota Ibu Diana, Ibu Irewati, Pak Yansen, Pak Yohanes Irawan, dan Ibu Eli Kurniawati. Mereka akan mengabdi 24 sampai 2026. Silakan maju ke depan. Sebelumnya Pak Yohanes akan memberi kesaksian kenapa dia mau jadi pengurus ya. Pengurus terus katanya soro ya. Tapi dia terpanggil untuk jadi pengurus. Silakan Pak. Jangan lama-lama Pak ya, 3 menit aja. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau ditanya kenapa mau jadi pengurus, sebenarnya bingung juga ya. Karena awalnya saya ikut Pak Sutri yang pertama itu saya bantu di sound. Kemudian saya ngikut setiap kali ada kegiatan dan saya melihat materi yang disampaikannya itu bagus-bagus dan pembicaranya juga berbobot ya. Jadi rugi kalau enggak datang ya. Cuma saya lihat kok sedikit yang datang. Sehingga firman Tuhan yang harusnya bisa memberkati banyak orang itu hanya diterima oleh sedikit orang ya. Walaupun kita ikut Pak Sutri seringkali kita merasa bahwa saya ikut Pak Sutri kok ini ya, ya begini-begini terus. Pertama ikut dapat firman, setelah itu pulang di rumah ribut lagi. Kalau begitu untuk apa ikut Pak Sutri ya? Lebih baik enggak usah ikut ya. Tapi sebenarnya itu salah ya. Karena justru di Pak Sutri kita diajarkan untuk bagaimana belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita ditanya, kenapa kamu menikah? Pasti banyak jawabannya, tapi kalau ditarik intinya cuma satu, kita ingin bahagia, ya. Nah, seringkali ketika kita ingin mencapai kebahagiaan itu, kita punya satu ego, ya, kita punya keinginan yang kita mau orang lain penuhi. Ketika saya nanti menikah, istri saya harus begini, harus baik, harus terampil, harus peduli dengan saya. Anak-anak saya juga anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut. Tapi saya sendiri tidak mau berubah, ya begini apa adanya ya. Sehingga keluarga kita jadi keluarga yang terus punya masalah ya, ribut dan ribut ya. Karena kita menuntut orang lain untuk jadi baik sedangkan kita tidak ya. Dan kemudian kita merasa pernikahan kita menjadi pernikahan yang gagal, pernikahan yang punya banyak kekecewaan yang terpendam. Sehingga partner harusnya jadi rekan di dalam kebahagiaan justru menjadi musuh ya. Tetapi di dalam salah satu persekutuan Pak Sutri sempat disampaikan satu statement. Pernahkah kamu berpikir bahwa pernikahanmu itu ya sebenarnya kalau dipikir, kalau kamu renungkan sebenarnya bukan untuk mencari kebahagiaanmu, tetapi bagaimana pernikahanmu menjadi pernikahan yang melaksanakan kehendak Kristus ya, sehingga kehendak dan rencana Tuhan di dalam pernikahanmu boleh terlaksana. Caranya bagaimana? Belajar untuk taat, belajar untuk mau melakukan perintah Tuhan. Dan ketika kita mau saling mengasihi, kita tidak lebih dulu menuntut untuk dikasihi, tetapi mau belajar untuk peduli, belajar untuk mengasihi pasangan kita, belajar untuk menghormati pasangan kita, belajar untuk mengutamakan kepentingannya. Demikian juga pasangan kita terhadap kita, maka akan tercipta satu keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling memberkati dan boleh memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang mungkin belum menikah, ada rencana untuk menikah maupun sudah single, tetap bisa datang ya. Kami sediakan undangan, bisa dibagikan juga ke
rekan-rekan, ke saudara-saudara atau ke teman-teman yang lain, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat melalui Natal Pasutri ini. Terima kasih. Baik, silakan Pak Sutri ada di sini. Saudara-saudara yang terkasih, gereja sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara menjadi pengurus Komisi Pasutri Gereja Kristus Tuhan Jemaat Citra Raya. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan tekad pelayanan, dengan setia melayani Tuhan dan gerejanya, dengan sepenuh hati berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara di hadapan Tuhan dan gerejanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan ya. Apakah saudara-saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara-saudara telah terpanggil untuk pelayanan kudus ini oleh jemaat Tuhan dan dengan demikian oleh Allah sendiri? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya, sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Keempat, apakah saudara-saudara bersedia menerima bimbingan dari majelis gereja saudara dalam melaksanakan tugas dan pelayananmu dan memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang pengurus? Jika setuju, jawab yakin dan bersedia. Apakah jawabmu? Yakin dan bersedia. Ibu Desi? Ya, saya yakin dan bersedia. Pak Yohanes? Saya yakin dan bersedia. Ibu Eli? Ya, saya yakin dan bersedia. Ibu Ya, saya Ira? yakin dan bersedia. Bapak Yansen? Saya yakin dan bersedia. Pak Eko? Saya yakin dan bersedia. Saya yakin dan Ibu bersedia. Diana? Baik, mereka sudah menjawab yakin dan bersedia. Saya akan memberkati mereka. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa pengurus Komisi Pasutri tahun 2024 sampai 2026 dengan ini resmi terbentuk. Silakan menghadap jemaat silakan berdiri dan berikan aplaus kepada mereka. Dukunglah mereka, doakan mereka, dan sungguh-sungguh mau bekerja sama dengan mereka. Baik, silakan duduk. Dari majelis ada simbolis penyerahan surat tanggung jawab, ya, nggak usah dibuka, nggak ada apa-apanya itu. Yuk kita foto, ya. Ya, silakan kita foto. Sebelah sana majelisnya satu. Oke, baik, silakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, kita sekarang akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Penatua yang bertugas silakan maju ke depan.
Perjamuan kudus adalah perintah langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada gerejanya. Dan dalam perjamuan kudus ini kita yakin bahwa Yesus Kristus telah hadir di dunia, di dalam palungan di Bethlehem. Dia melayani umatnya, dia menderita, dia rela disalib untuk kebaikan kita semua, untuk keselamatan kita semuanya. Dan masa sekarang ini, dia hadir bersama-sama kita. 2 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Dan yang terlebih penting Bapak Ibu sekalian, pastikan kehadirannya ada di dalam hatimu. Supaya apa yang kita lakukan pada saat ini sungguh berarti. Karena minum anggur, makan roti dan minum anggur tidak ada maknanya kalau kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak menerima di dalam hati kita. Dan kita akan terus menantikan kedatangannya. Kedatangannya di dalam kemuliaannya. Dan kita semua akan dihakimi, yang percaya dan tidak percaya. Yang percaya dihakimi untuk menerima mahkota kehidupan, tapi yang tidak percaya akan menerima hukuman kekal. Itulah keyakinan kita. Dan biarlah kita semua mengintrospeksi diri, melihat hati diri kita semua. Jika kita berdosa, kita minta ampun padanya. Jika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah dia sekarang ini. Karena kita tidak tahu hari esok seperti apa. Dan orang yang bersalah kepada kita, ampuni saudara. Seperti Kristus mengampuni kita, maka kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kuasa anugerah pengampunan itu mengubah hidup kita menjadi seperti Kristus. Syarat untuk mengikuti perjamuan kudus ini, yang pertama sudah baptis dewasa. Dan yang kedua sudah mengikuti upacara sidi. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima di dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah hari ini Tuhan beranugerah sehingga apa yang kami lakukan hari ini sungguh bermakna kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Sehingga pada saat kami memakannya, kami selalu berfokus kepada kemuliaan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam Yesus mau diserahkan, dia mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang terpecah-pecah, tercabik-cabik untuk keselamatan dirimu. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Lalu dia mengangkat cawan. Inilah cawan. Darahku tertumpah untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadaku. Minumlah dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah siap mengikuti perjamuan kudus ini dan mau ambil bagian makan roti dan minum anggur, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan Bawa Aku ke Dekat Salibmu. Sa
kita nyanyikan ayat yang kedua. Ada yang belum dapat roti dan anggur? Sudah dapat semuanya? Yang belakang sudah oke? Dengan tangan kanan kita angkat roti ini, lambang dari tubuh Kristus. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah dengan penuh iman, bahwa ini kuperbuat untuk keselamatan jiwamu. Makanlah. Setelah makan roti, lalu dia mengambil cawan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, tertumpah untuk pengampunan dosa. Isi dunia pengampunan dosa untukmu dan untukku. Minumlah dengan penuh iman. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala karyamu yang luar biasa. Kami yang hina memperoleh kemuliaan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan biarlah kemuliaan yang kami terima ini, kami syukuri dengan segala kesetiaan, dengan perbuatan-perbuatan menyenangkan Tuhan, dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan ini. Dan biarlah kami setia memikul salib kami, karena justru dalam salib itu ada kemuliaan. Kristus dimuliakan, dan setiap orang yang percaya kepadamu dimuliakan juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salibnya kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Silakan.
Mari kita puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh ucapan syukur dan berita salibnya, berita pengampunan dosa, berita kemuliaan. Sampaikanlah itu kepada orang-orang sekitarmu dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan yang melampaui segala akal di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah semuanya ini kita syukuri sampai Yesus datang kembali ke dunia ini. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkatimu.